Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran komputer. Salam sehat buat kita semua, salam semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan sistem komputer dasar ya, teman-teman. Jadi untuk pengenalan sistem komputer dasar ini ya, jadi untuk yang benar-benar di sini untuk pemula ya, ataupun teman-teman biasanya menggunakan komputer ya, tapi untuk sistemnya di komputernya itu nggak tahu ya bagaimana. Nah, kita bisa belajar ya bareng-bareng di sini. Oke. Nah, untuk di sini ya, perkenalkan saya yang untuk instrukturnya ya, dengan nama Frankie Fernando ya. Pendidikan saya adalah Teknik Informatika dan saat ini saya sedang memperdalam ya untuk ilmu komputer ya. Nah, pekerjaan saya itu sehari-hari sebagai instruktur komputer ya. Juga di sini selain itu saya juga seorang freelance ya untuk digital marketer, kemudian video editor, project design grafis ya, dan IT konsultan ya di kampus. Oke. Nah, untuk pembelajaran komputer ini ya, teman-teman mungkin tahu ya, untuk komputer itu dia berasal dari input, proses, dan output ya. Jadi apa sih itu komputer ya? Jadi komputer itu hanya memiliki sistem ya seperti ini, ada input, ada proses, ada output. Ya, ketika kita memasukkan sebuah perintah ke dalam sebuah komputer, ya maka itu namanya input ya. Nah, nanti akan diproses ya oleh sebuah hardware ya untuk membuat sistemnya itu ya mengeluarkan sebuah output ya. Nah, di sini. Nah, contoh kita ingin memasukkan sebuah perintah, misalkan kita ingin memprint sebuah dokumen ya, maka di sini kita menginputkan, tinggal klik ya menggunakan mouse ya, kemudian input masuk, kemudian nanti diproses ya, kemudian dia akan menghasilkan suatu yang namanya output ya. Nanti dia keluarannya berupa kertas ya, cetak ya, ataupun hasil printnya ya, seperti itu. Nah, di komputer ini, komputer itu biasanya kalian ngapain aja sih dengan komputer ya? Tentunya di sini teman-teman biasanya menggunakan untuk kuliah ya, kemudian mengerjakan tugas-tugas, misalkan udah kerja, tugas-tugas kantor, ya kemudian juga ada yang namanya untuk hiburan ya, teman-teman. Nah, di samping itu semua ya, perkembangan komputer sekarang ini sudah sangat-sangat tinggi ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang itu kita bisa lihat contoh ya. Di sini adalah sebuah mobil ya dengan future of driving ya, yaitu si Tesla-nya ya yang dibuat oleh Elon Musk. Ya, dia bisa menggunakan yang namanya self driving ya, ataupun autopilot ya. Jadi tanpa pengemudi ya. Nah, dia bagaimana sistemnya? Ya, jadi menggunakan sebuah sistem yang sama ya dengan sistem komputerisasi di komputer ya. Nah, dipasangkan si mobilnya dengan sebuah chip ya, seperti itu. Nah, ada juga biasanya teman-teman ya di sini contoh untuk lainnya perkembangan teknologi saat ini, teman-teman bisa ngomong dengan yang namanya handphone ya. Ya, dengan smartphone kalian ya, baik Android ataupun Apple. Ya, di sini ada yang namanya digital assistant ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa ngobrol ya untuk misalkan set alarm ataupun untuk misalkan rekomendasi tempat ya, misalkan kalian mencari makanan ya ataupun hotel ya, seperti itu. Nah, teknologi terbaru ini ya
digolongkan menjadi seperti ini ya. Nah, ini ada namanya AI, machine learning, dan deep learning ya. Untuk AI sendiri ya teman-teman bisa sebut itu artificial intelligence ya. Jadi untuk artificial intelligence itu dia adalah komponen ya, gabungan dari machine learning dan deep learning ya. Jadi sistem pembelajarannya ya dia hampir kompleks ya di sistem AI itu, karena udah ada deep learning dan juga machine learning. Ya, untuk deep learning di sini yang paling dalam kita bahas dulu. Nah, dia adalah penggunaan algoritma yang sangat kompleks ya, hampir mirip dengan otak manusia ya, seperti itu. Nah, jadi ketika dia dimasukkan data-data ya, dia nanti bisa mempelajari ya data-data tersebut ya dengan suatu algoritma ya. Nah, kemudian di machine learning juga sama ya, tapi di machine learning ini dia enggak seperti di deep learning ya, tapi dia juga sama untuk memasukkan data-data ya, mesinnya disuruh belajar ya, seperti itu. Nah, untuk AI sendiri ya itu berarti dia sudah ada deep learning, sudah ada machine learning ya. Jadi ini implementasi dari machine learning dan deep learning ya, seperti itu. Nah, maka untuk teknologi sekarang itu penggunaan komputer sangat-sangat mungkin untuk kedepannya ya, sekarang di tahun 2021 ya, mungkin 2030 nanti akan ada yang namanya perubahan teknologi sangat pesat ya, terutama untuk yang namanya artificial intelligence ini ya. Banyak sekali mungkin aplikasi-aplikasi sekarang, mungkin teman-teman bisa lihat ya, untuk kita mencoba untuk menggunakan wajah seseorang ya, seperti itu ya. Misalkan kita download aplikasi ya, wajah kita itu bisa dirubah ya ke wajah orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sih suatu kekurangan ya dari AI ya, dampak negatifnya seperti itu. Tapi ada juga beberapa banyak ya yang menggunakan teknologi AI ini untuk keperluan kebaikan ya, seperti itu. Nah, contohnya mungkin untuk membuat pengolahan sampah ya, seperti itu ya, membedakan antara mana yang organik ya, sampah organik dengan sampah plastik ya, seperti itu ya, dengan kamera. Nah, ini juga bisa seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman ya, kenapa kalian perlu belajar komputer ya, karena di sini ya kita bisa lihat ya persentase dari yang saya lihat dari bps.co.id, kita bisa lihat ya persentase rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer itu di Indonesia dari tahun 2015 ke tahun 2019 ya, ini mengalami kenaikan terus-menerus ya. Ya, dari 41 ya dia naik ke 73. Ya, berarti tren teknologi itu dari tahun ke tahun itu akan semakin tinggi ya. Jadi diharapkan di sini teman-teman bisa belajar komputer itu ya, ibaratnya sudah tidak lagi yang namanya gegap teknologi ya, seperti itu di tahun 2021 ini ya. Jadi diupayakan dari nanti pembelajaran sistemnya, saya upayakan dari dasar dulu ya, kemudian nanti kita upgrade ya bareng-bareng step by stepnya di minggu-minggu selanjutnya itu ke pembahasan yang agak lebih tinggi ya. Oke, nah kita balik lagi ke slide ya. Nah, maka untuk komputer sendiri ya, teman-teman diharapkan nanti belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Nah, untuk di sini ya ada yang namanya elemen komputer ya. Jadi dari komputer itu ada sebuah hardware
ya, software, kemudian brainware. Nah, kita bahas hardware dulu ya. Jadi hardware itu adalah perangkat keras ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, perangkat keras itu sendiri ya teman-teman, bisa artikan dia adalah perangkat yang bisa kita lihat ya ataupun bisa kita sentuh ya dengan indera perasa kita ya. Nah, contohnya misalkan ya, hardware ada mouse ya, ada keyboard, ada monitor. Nah, itu bisa kita sentuh langsung ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya software. Nah, software itu berarti dia perangkat lunak ya, bisa diartikan lebih mudahnya yaitu adalah aplikasinya ya, aplikasi yang ada di misalkan di laptopnya ya, ataupun di PC-nya ya, ataupun di komputernya ya, seperti itu. Nah, contoh-contoh software ya, biasanya kalau misalkan kalian baru beli laptop ya, itu kalian bisa install ya yang namanya, biasanya kebutuhannya adalah Microsoft Office ya, kemudian WinRAR ya, kemudian PDF Reader ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada yang butuh browser ya. Nah, itu nanti file-file itu bisa dikonfigurasi di sistem operasinya ya, ataupun diinstal. Nah, itu termasuknya ke software ya teman-teman. Oke. Nah, ada juga yang namanya brainware. Nah, brainware ini adalah dia adalah mudahnya itu si usernya yang menentukan untuk pembagian hardware dan softwarenya. Nah, contoh di sini dia adalah brainware mahasiswa ya di sini. Nah, seorang mahasiswa tentunya dia membutuhkan laptop ya. Kalau misalkan dia mahasiswanya jurusannya nggak terlalu membutuhkan laptop yang high spec ya, maka hardware-nya ini dia akan juga ya tidak terlalu mahal ya, ataupun speknya ya tidak terlalu tinggi ya. Misalkan rentang harga mungkin 5 juta ke bawah ya, seperti itu ya. Kemudian kebutuhan softwarenya juga dia sedikit ya, misalkan kayak hanya Microsoft Office ataupun software-software penunjang kuliah yang tentunya itu ringan ya, seperti itu. Nah, maka brainware ini dia mempengaruhi untuk pembelian hardware dan instalasi softwarenya ini ya. Adapun misalkan si brainware-nya itu dia orang yang sudah bekerja ya, ataupun freelancer yang bekerja di desain grafis ya, seperti itu. Nah, maka dia juga membutuhkan hardware yang middle ya, ataupun ke high spec ya, seperti itu. Nah, dia juga mempengaruhi pembelian hardware dan softwarenya. Nah, seperti itu. Nah, untuk biasanya brainware yang membeli hardware dengan high spec tinggi ya, biasanya adalah users yang menggunakan komputer itu untuk gaming ya. Nah, untuk gaming itu biasanya membutuhkan hardware yang bisa memproses ya, apalagi gamenya itu 3D ya, dan membutuhkan banyak frame ya, seperti itu dia, maka hardware-nya juga harus tinggi ya, mungkin bisa sampai belasan ataupun puluhan juta, seperti itu. Nah, di sini software-softwarenya juga dia kebutuhannya ya biasanya hanya untuk game-game ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman kita pindah ke sini ya. Nah, di hardware komputer ini dia dibagi menjadi 3 kategori ya, ataupun 4 ya di sini. Ada yang namanya input ya, kemudian proses, kemudian ada storage, kemudian ada output ya. Nah, untuk input sendiri ya, hardware input berarti dia adalah hardware untuk memasukkan suatu perintah ataupun data ya, seperti itu. Nah, misalkan kita memasukkan daya listrik ya, berarti dia adalah input ya, input source-nya ya, berupa daya listrik ya. Biasanya kalau di laptop itu bisa baterai ya, kalau di PC itu berarti dia power source ya, ataupun PSU-nya ya, power supply. Oke, nah
Setelah itu ada juga hardware input yang memasukkan data atau perintah ya. Misalkan ini klik kanan, klik kiri ya. Kemudian keyboard ya di sini. Nah, itu untuk fungsinya dia memasukkan perintah-perintah tertentu ya. Oke. Nah, setelah itu ya, kemudian setelah di input ada yang namanya proses ya. Processing ya. Di sini processing itu berarti dia tugasnya adalah memproses masukan-masukan ya, data ya ataupun perintah dari hardware si input tadi ya. Nah, di sini ada yang namanya CPU ya ataupun prosesornya ya di sini. Nah, kita bisa lihat di CPU ini ya, ketika kita memasukkan suatu data, misalkan klik kanan ataupun klik kiri, nah dia akan masuk ke yang namanya prosesor ya, seperti ini. Nah, di prosesor ini teman-teman nanti diproses ya, yang tadinya kita klik kanan klik kiri ya, dia rubah jadi bilangan biner ya, seperti itu. Nah, jadi bahasa komputer itu hanya 1 dan 0 ya. Nah, nanti dia kirim ya ke hardware ya, misalkan contohnya di sini adalah RAM ya. RAM itu singkatan dari Random Access Memory ya. Nah, kalau teman-teman biasanya kan sudah tahu ya dan sudah paham, biasanya kalau yang beli HP RAM-nya berapa tuh ya, ataupun prosesornya chipnya sudah pakai apa ya gitu ya, gitu kan ya. Jadi ya fungsinya itu nanti dia si random access memory ini ya, ketika kita misalkan membuka aplikasi ya banyak ya, RAM-nya semakin tinggi maka dia masih kuat ya ataupun masih cepat ya. Namun ketika kita membuka aplikasi banyak dengan RAM-nya yang sedikit ya, misalkan 2 GB ya, membuka aplikasi misalkan 10 ya ataupun lebih dari 10 ya, maka dia akan lambat ya, seperti itu. Nah, jadi untuk RAM ini dia adalah sebagai penyimpan data sementara ya. Nah, nanti ketika sudah diproses dari sini ya, dia tanya tuh ke RAM ya. Tadi sudah klik ini aplikasi udah pernah dibuka belum ya. Kalau misalkan belum ya, maka dia nyimpan dulu nih ke RAM ya, seperti itu. Nanti dibalikin lagi seperti oh udah kayak gitu ya. Kalau misalkan dia udah pernah dibuka, maka dia opennya akan lebih cepat ya, seperti itu. Oke. Nah, misalkan kita juga browsing ya. Kalau misalkan browsing udah pernah dibuka ya, maka dia akan prosesnya itu lebih cepat ya, karena sudah terdownload dulu ya page-nya ya yang ada di browsernya. Nanti dia masuk ke chat-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga teman-teman bisa ya nanti ketika sudah selesai, nah prosesnya dia akan masuk ke storage ya, ke storage-nya. Nah, jika sudah ke storage ya, nah nanti bisa disimpan ya untuk tadi perintah yang sudah dikerjakan ya. Nah, seperti itu. Oke ya, misalkan mau menyimpan file ya, jadi nanti ke storage-nya ya, seperti itu. Nah, untuk storage sendiri dia ada yang namanya hard disk ya, ada juga SSD ya untuk di komputer. Nah, perbedaannya hard disk dan SSD ya, kalau hard disk dia masih menggunakan piringan ya, jadi dia masih menggunakan piringan bulat di dalamnya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan cek ya laptopnya masing-masing, dia sudah menggunakan hard disk ataupun SSD ya. Kalau misalkan masih menggunakan hard disk ya, berarti dia ada kekurangannya ya. Biasanya itu mungkin kalau yang udah lama biasanya ada bunyi-bunyi ya, tik 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 ya, berarti dia itu udah masaknya ya buat ganti. Nah, kalau misalkan ada juga yang jatuh ya, nah itu hard disk itu rentan sekali dia rusak ya, ataupun nanti nggak bisa kebaca datanya ya. Nah, kalau misalkan SSD ya, dia
kemampuannya lebih baik ya, lebih cepat, juga lebih ringan, lebih tipis ya, seperti itu. Jadi biasanya untuk yang laptop-laptop tipis ya, itu juga dia menggunakan SSD ya. Selain kecepatannya tinggi ya, juga konsumsi dayanya itu lebih rendah ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang biasanya pakai hard disk itu hard drive-nya ya terutama itu akan cepat sekali yang habis ya kalau menggunakan hard disk. Nah, tapi kalau menggunakan SSD ya, dia akan dayanya lebih hemat seperti itu. Dan juga kecepatan bacanya lebih tinggi ya. Terutama kalau misalkan teman-teman lagi copy paste ya, misalkan punya film ya, download misalkan 10 GB ya. Nah, setelah itu di copy ke SSD-nya ya. Nah, ada minta teman copy ke SSD. Nah, itu akan lebih cepat ya pembacaannya. Oke. Nah, tadi juga sudah ya dijelaskan untuk storage ya. Storage itu tadi yang SSD dan hard disk ya. Oke. Nah, setelah kita tahu itu ya, kemudian kita juga di komputer itu atau di laptop dia ada yang namanya port ya ataupun colokannya. Ya. Teman-teman perlu tahu di sini untuk colokan-colokan yang biasa ada di komputer ya ataupun port yang ada di komputer ya. Untuk yang zaman sekarang ya, biasanya itu hanya terdiri dari colokannya sedikit ya. Tapi beruntunglah ya, biasanya kalau ada beberapa laptop yang menyediakan portnya banyak ya. Jadi kalau yang portnya sedikit biasanya laptopnya yang tipis ya. Tapi itu antara kekurangan dan kelebihan ya. Kalau misalkan laptop tipis ya berarti bawahnya ringan ya. Tapi kalau misalkan laptopnya besar ya, berarti dia agak berat. Nah, tapi jumlah portnya itu ada banyak ya. Nah, kita bahas di sini port-port apa aja yang ada di komputer. Ya, di sini diantaranya ada HDMI ya ataupun HDMI. Nah, HDMI ini ya teman-teman kita tahu untuk grafis ya. Nah, misalkan kita colokkan ya antara HDMI ya dengan di laptop ya, dengan kabel HDMI dengan yang ada di monitor ya. Nah, nanti dia akan screen-nya ya akan bertambah ya ataupun bisa dual screen ya seperti itu. Nah, jadi dia untuk grafis ya untuk apa namanya keduanya ya. Jadi untuk bisa screen double screen ya ataupun mirroring ya bisa menggunakan HDMI. Nah, di sini juga ada yang namanya port power ya. Ya, port power ini dia berguna untuk ya konsumsi daya ya. Misalkan kalian kan sering baterainya habis ya, berarti dicolok ke sini. Ya, ini namanya port power. Ya, ataupun kalau di PC ya, dia berarti dia ada PS2 ya untuk konsumsi dayanya. Nah, di sini juga ada yang namanya port RJ45 ya. Jadi dia untuk koneksi ke si jaringan komputernya ya. Nah, nanti ada juga kabelnya ya, namanya kabelnya RJ45, kalian colokkan ke laptop ya seperti ini, nanti dia akan keluar ya internetnya ya seperti itu ataupun masuk ke jaringannya. Nah, di bawah ini ada yang namanya port sound ya. Sound ini dia ada yang hijau ini berarti dia untuk outputnya ya berupa headphone ya, ataupun di sini yang merah itu untuk inputnya ya berupa mikrofon. Nah, seperti itu. Nah, ini ada juga port VGA ya,
sama juga ya, ini hampir seperti HDMI, cuma perbedaannya di sini ya sama-sama untuk pindah ke layar screen ya, yang mau ditampilkan ya. Berarti dia bedanya HDMI dengan VGA itu, kalau misalkan VGA ya berarti teman-teman hanya di audionya ya ataupun soundnya ya, dia hanya kalau misalkan kita colokan ya antara misalkan laptop teman-teman ada port seperti ini ya, kalian colokkan dengan kabel VGA ya, dengan yang sama seperti ini, kalian colokkan ke monitor ya, berarti yang bunyi ya dia adalah si laptopnya ya, beda dengan HDMI ya. Kalau misalkan HDMI ya berarti kita colokan antara laptop ya misalkan dengan monitor yang sudah ada soundnya ya. Nah itu, ataupun TV lah ya, misalkan sudah dicolokkan kabel HDMI-nya antara laptop dan TV ya, maka dia yang bunyi ya bukan laptopnya, berarti dia yang bunyi adalah si TV-nya, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu perbedaannya antara VGA dan HDMI. Nah, ada juga di sini port USB ya. USB itu berarti Universal Serial Bus ya. Nah, untuk USB ini teman-teman ada yang versi 2.0, ada juga versi yang 3.0. Nah, untuk yang 2.0 ya biasanya itu ditandai dengan putih ya. Nah, kalau yang biru ini berarti dia 3.0 ya. Bedanya apa? Ya dari segi kecepatannya itu beda ya untuk baca datanya. Kalau teman-teman biasanya punya hard disk eksternal ya, misalnya untuk simpan film ya, ketika teman-teman habis download mau copy ke hard disknya ya, dia kalau misalkan sama-sama hard disk eksternalnya itu kabelnya 3.0 ya, biru ya, ada strip birunya di USB-nya, maka kalau dicolokkan dengan port yang USB-nya 3.0 sama seperti ini, dia kecepatannya akan pengcopy pastenya akan cepat ya, seperti itu. Oke, di sini ada juga ya port ini biasanya di PC lama ya, di PC lama. Nah, kalau ini ya, ini untuk yang hijau ini ya, ini keduanya namanya adalah port PS2 ya. Nah, yang hijau ini adalah untuk mouse ya, yang ungu ini untuk keyboard ya. Nah, untuk pemasangannya biasanya ada di PC itu ya, untuk personal komputer yang kotak ya. Nah, ini dia jika dicolokkan ya dengan mouse ataupun keyboardnya, ketika komputernya masih nyala, dia perlu merestart ya untuk bisa memfungsikan si keyboard atau mouse yang sudah dicolokkan, seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak di restart ya, biasanya dia nggak langsung connect ya. Ya itu untuk tipe-tipe komputer lama, seperti itu ya. Oke ya, jadi itu untuk port-port yang ada di komputer. Nah, biasanya juga ini ada ya yang terakhir itu USB Type-C ya. Nah, biasanya laptop tipis zaman sekarang itu ya sudah ada yang namanya teknologi USB Type-C-nya ya. Nah, ini hampir sama dengan USB 2.0 ataupun 3.0 ya. Nah, tapi tipenya dia tipe C ya, lebih gepeng seperti ini ya. Ini dia bisa untuk banyak macam-macam ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mirroring ya handphone dengan layar komputer, bisa menggunakan yang namanya USB Type-C to HDMI ya. Nah, nanti dia teman-teman colokin HP-nya ke USB tipe ini ya, kemudian dikonversi nanti masuk ke layar si monitornya ya ataupun TV-nya, seperti itu. Nah, jadi TV-nya TV biasa jadi TV cerdas ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, biasanya kan teman-teman kalau misalkan mau koneksikan TV ya atau apapun, biasanya untuk yang laki-laki mungkin pengen main game di layar yang besar ya, ya bisa juga menggunakan USB Type-C
ya, tinggal beli konverternya ya, USB Type C to HDMI ya, seperti itu. Nah, nanti tim bisa digabungkan ya. Nah, untuk di komputer juga kalau misalkan teman-teman untuk processing data ya, mungkin antara misalkan sekarang itu udah ada eksternal GPU ya untuk processing data gambar ya, yang menggunakan juga biasanya menggunakan USB Type C ya, seperti itu. Nah, itu juga bisa digabungkan ya. Nah, jadi banyak banget ini USB Type C ya, fungsinya hampir sama seperti USB biasa ya, tapi cuma ini ditingkatkan ya, seperti itu. Oke, nah kurang lebihnya kalau misalkan teman-teman mau riset ya tentang port-port yang ada di komputer ya, silahkan boleh riset ya di Google ya, seperti itu. Jadi setelah pembelajaran teman-teman nggak hanya terima dengar dari saya, juga teman-teman saya harap belajar riset dari Google juga ya. Jadi bisa bertambah ilmu pengetahuannya, seperti itu. Oke ya. Di yang terakhir teman-teman di sini ya, saya harap setelah belajar komputer ya, hardware-nya juga nanti harus di-upgrade ya untuk pengetikannya ya. Jadi pengetikannya itu 10 passengers ya, berarti dia adalah menggunakan mengetik dengan 10 jari ya. Nah, teman-teman di sini saya harap ya nanti setiap minggu akan ada pembelajaran yang namanya typing ya. Nah, jadi teman-teman silahkan ya coba ya type di Google ke 10fastfinder.com ya. Nah, nanti teman-teman tinggal coba ya typingnya. Oke. Nah, misal di sini saya sudah ya ke 10fastfinder.com, typing test ya, pilih yang di sininya Indonesia ya. Nah, nanti teman-teman tinggal misalkan ketikan ya dalam 1 menit itu dapat berapa WPM ya. WPM itu berarti write per menit ya. Jadi mendapatkan berapa kata dalam 1 menit ya. Nanti tingkat akurasinya berapa, dapat katanya berapa. Ya, silahkan nanti teman-teman dicoba ya. Dan kalau sudah selesai dapat WPM-nya berapa, silahkan nanti di screenshot dan kirimkan di Google Classroom ya, teman-teman. Nah, nanti juga saya bikinkan linknya ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah coba ini ya teman-teman, silahkan juga ya membuat akun typing ya di www.typing.com ya. Nanti akan ada latihan ya untuk setiap minggunya ya, untuk typing, belajar speed typing dengan 10 jari ya. Nah, teman-teman registrasi akunnya di www.typing.com ya. Untuk cara registrasinya teman-teman lihat di video deskripsi ya yang ada di bawah ya. Teman-teman tinggal klik ya deskripsinya di video ini ya, kemudian di bawah itu nanti saya cantumkan linknya ya. Teman-teman bisa langsung praktikan ya untuk www.typing.com. Nanti di situ silahkan latihan ya typing ya. Nanti per minggunya itu ya akan ada tugas typing menggunakan www.typing.com ya. Oke, untuk pertemuan hari ini ya, silahkan ataupun sudah dirasa cukup ya, silahkan teman-teman coba ya 10 fastfinders-nya ya, kemudian bikin akun di www.typing.com ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.